Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Cayani Pautina dengan NIM 15142140 dari jurusan PGSD kelas 1F di Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan membacakan materi penciptaan iklim kelas. Nah, langsung saja ke materinya. Pengertian iklim kelas. Iklim kelas ialah akibat dari interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa sendiri yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Iklim kelas yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas adalah iklim kelas yang kondusif. Jika ternyata kelas tersebut belum bisa mendukung keberhasilan kegiatan belajar mengajar, guru perlu bisa mendukung kelas tersebut, bukannya mengendalikan materi pembelajaran ataupun mengendalikan peserta didiknya sepenuhnya. Jenis-jenis iklim berdasarkan tinjauan tentang suasana kelas atau classroom climate dikemukakan oleh Nasution. Menurutnya ada 3 jenis suasana yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran di sekolah berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi pelajaran. Yang pertama yaitu ada iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Yang kedua ada iklim kelas dengan sikap guru yang permisif, dan yang terakhir yaitu iklim kelas dengan sikap guru yang real. Prinsip dasar pengelolaan kelas. Terdapat 6 prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan kelas, yaitu sebagai berikut: kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim kelas yang berkualitas, antara lain yaitu: pertama, pendekatan pembelajaran hendaknya berorientasi pada bagaimana siswa belajar, atau student center. Yang kedua, adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks pembelajaran. Yang ketiga, guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanah kegiatan pembelajaran. Keempat, setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya dibahas secara dialogis. Yang kelima yaitu lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. Yang keenam, menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses atau dipelajari siswa dengan cepat. Lingkungan ruang kelas dalam hal menata fisik kelas. Banyak hal yang bisa dilakukan pendidik seperti menata ruang kelas, mengatur tempat duduk peserta didik dengan tertib dan teratur, mengatur alat-alat pendidikan, menata keindahan dan kebersihan, serta mengatur peserta didik. Iklim sekolah. Pengertian iklim sekolah. Halpin dan Kraft menjelaskan bahwa iklim sekolah sebagai suatu intangible tetapi penting untuk sebuah organisasi dan dianalogikan dengan kepribadian seorang individu. Pretorius dan Villiers menjelaskan bahwa iklim sekolah merujuk kepada hati dan jiwa dari sebuah sekolah, psikologis dan atribut institusi yang menjadikan sekolah memiliki kepribadian yang relatif bertahan dan dialami oleh seluruh anggota, yang menjelaskan persepsi kolektif dari perilaku rutin dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Urgensi iklim sekolah. Uraian mengenai urgensi iklim sekolah didasarkan pada dampak yang dapat ditimbulkannya, merujuk kepada berbagai penelitian. Freiberg menegaskan iklim sekolah dapat menjadi pengaruh positif pada kesehatan lingkungan belajar atau hambatan yang signifikan untuk belajar. Cohen dan lainnya menjabarkan pengukuran iklim sekolah ke dalam 10 dimensi yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu safety, teaching and learning, interpersonal relationship, dan institutional environment. Kategori pertama terdiri atas rule and norms, physical safety, social and emotional security. Kategori kedua terdiri atas support and learning, dan social and civic learning. Kategori ketiga terdiri atas a respect for diversity, social support adults, social support students. Kategori keempat terdiri atas school connectedness atau engagement, dan physical surroundings.
Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata dan pengucapan dan kurangnya materi dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.